Shalom. Selamat malam, selamat bertemu di dalam kasih Tuhan melalui ibadah tengah minggu kita. Kalau kita kembali boleh ada pada malam hari ini, semua adalah karena kasih Tuhan yang menjaga, memelihara seluruh kehidupan kita sepanjang satu minggu ini. Sehingga kita boleh kembali ada di dalam ibadah ini, sungguh kita merasakan kasih Tuhan sangat sempurna di dalam hidup kita. Oleh sebab itu saudaraku, mari kita satukan hati kita. Walaupun kita ada di tempat yang berbeda-beda, tetapi oleh karena kasih Tuhan, kita sepakat pada saat ini untuk menyembah Tuhan, untuk memuji Tuhan lewat ibadah tengah minggu kita. Kita akan mengangkat penyembahan kita yang mengatakan, Engkau Bapa yang mengasihiku. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Engkau membuatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Engkau sungguh Engkau Bapa, Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Engkau sungguh baik. Dia adalah Bapa kita yang sangat baik, yang tidak pernah meninggalkan kita di setiap langkah kehidupan kita. Kemanapun kita berjalan, Yesus ada di depan kita. Apapun yang kita kerjakan, Yesus menjadi penolong di dalam hidup kita. Dia sangat baik dan sungguh baik. Mari kita perhatikan semuanya itu agar kita boleh lebih lagi setia, agar kita lebih lagi sungguh-sungguh, agar kita lebih lagi taat mengikut Dia sebagai Bapa di dalam kehidupan kita. Kita angkat lagi pujian ini sekali lagi dan kita akan masuk di dalam doa pembukaan. Haleluya Yesus. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak Kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Engkau membuatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa
tetesan air mata tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapa-Ku yang baik. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapa-Ku yang baik. Engkau sungguh baik. Haleluya. Engkau sangat baik dan sungguh baik di dalam hidup kami ya Tuhan. Penyertaan dan perlindungan-Mu sangat sempurna bagi kami anak-anak-Mu yang berharap kepadamu. Kami percaya dan kami mengaku dari hati kami yang terdalam bahwa Engkau sangat baik di dalam hidup kami. Kemanapun kami melangkah, Engkau ada bersama kami. Apapun yang kami kerjakan, Engkau ada bersama dengan kami. Sehingga hati kami bersuka cita karena kami rasakan kehadiran-Mu ya Tuhan. Kami rasakan kuasa-Mu bekerja di dalam hidup kami, menuntun kami, menjaga kami, agar kami tidak menyimpang dari jalan yang Engkau tetapkan bagi kami. Terima kasih untuk perlindungan-Mu ya Bapa. Terima kasih untuk seluruh karya-Mu yang agung di dalam hidup kami. Dengan apakah kami membalas selain kami mau belajar mengasihi Engkau, karena Engkau terlebih dahulu sangat mengasihi kami. Sungguh ajaib karya-Mu Tuhan, ajaib perbuatan-Mu di dalam hidup kami. Biarlah kami Tuhan boleh memperhatikan itu dengan sungguh-sungguh, agar kami boleh berjuang dengan segenap hati kami, mencintai Tuhan lebih dari segalanya, mencintai Tuhan yang adalah Bapa kami, mencintai Tuhan yang adalah juru selamat di dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam ibadah tengah minggu kami ini, mohon belas kasihan-Mu menolong kepada kami. Kami sangat merindukan Tuhan, kuasa dan urapan-Mu terjadi dalam ibadah kami. Karena kami ada di dalam ibadah yang berbeda-beda tempat, tetapi oleh karena kasih-Mu kami boleh dipersatukan. Karena kasih-Mu kami diikat untuk memuji nama-Mu, untuk mempersembahkan yang terbaik bagi-Mu. Karena Engkau sangat mengasihi kami. Ajarilah kami semua umat-Mu ya Bapa, dari yang termuda sampai yang tertua, dari yang terkecil sampai yang terbesar, agar ada kesehatan, agar ada kesepakatan bagi kami untuk bertekun mengikut Tuhan yang adalah gembala kami. Terima kasih Tuhan, bimbing kami semua pada malam hari ini. Seluruh hamba-hamba-Mu yang terlibat, kuasa-Mu Bapa memperlengkapi kami, memberikan kami roh pujian, memberikan kami kuasa untuk bermusik, memberikan kami suara yang indah, agar kami dapat mempersembahkan yang terbaik bagi-Mu. Demikian alat yang kami pakai. Kami sangat membutuhkan kuasa-Mu menolong hamba-Mu yang mengatur ya Tuhan, agar pelayanan kami pada malam hari ini menjadi pelayanan kemenangan, menjadi pelayanan yang penuh kuasa, karena Roh Kudus menolong kepada kami. Bimbinglah ibadah kami pada saat malam hari ini, dari awal pertengahan sampai akhirnya. Roh Kudus-Mu menolong kepada kami. Rumah tempat kami beribadah pagarilah ya Bapa, agar seluruh pelayanan kami, ibadah yang kami lakukan menjadi kesaksian bagi sekitar rumah kami. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami percaya kuasa-Mu, kami percaya kasih-Mu, kami percaya anugerah-Mu menolong kami pada malam hari ini. Dari awal pertengahan sampai akhirnya, Roh Kudus semata menjadi penolong bagi kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kalau Tuhan Yesus sudah sangat mencintai kita, biarlah kita juga mengaku dari hati kita yang terdalam bahwa kita juga mau mencintai Tuhan dengan benar. Kita angkat pujian, ku mau cintai Yesus selamanya.
selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Mari kita mencintai Tuhan dengan benar. Ku mau cinta Yesus selamanya. Haleluya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus, haleluya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Pakailah Tuhan, pakailah sesuai dengan pakai kami Tuhan, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ada haleluya. Kalau Tuhan yang telah memanggil kita, kalau Tuhan yang telah memilih kita, tidak ada lagi kuasa yang dapat memisahkan kita daripadanya. Sehingga kita senantiasa mau mengikut Tuhan dimanapun kita berada. Apapun yang kita alami, kita tidak akan undur lagi karena Yesus ada di dalam hidup kita. Menjadi penolong yang sejati di dalam setiap langkah kita. Kita angkat pujian, mengikut Yesus, keputusan. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Ku ikut walau sendiri, tetap ku ikut walau sendiri. Tetap ku ikut
mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, tetap ku ikut walau sendiri, tetap ku ikut walau sendiri, tetap ku ikut walau sendiri. Ku tak ingkar, salib di depan, salib di depan, dunia di belakang, salib di depan, dunia di belakang, salib di depan, dunia di belakang. Ku tak ingkar, ku tak ingkar, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Haleluya. Roh Kuduslah yang meneguhkannya di dalam seluruh kehidupan kita. Saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan, tiba saatnya kita akan masuk ke bagian yang terbaik, yaitu untuk mendengarkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan di dalam hidup kita. Mari kita siapkan bejana kita siapkan telinga rohani kita untuk menerima pengajaran Tuhan pada malam hari ini, agar oleh kuasa firman-Nya kita boleh dibaharui menjadi pengikut Tuhan yang setia, menjadi pengikut Tuhan yang mau bersungguh-sungguh meneladani Dia di dalam segenap kehidupan kita. Kita akan angkat pujian Aku Mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi-Mu Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu Tuhan, ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus
untuk indahnya pertemuan dengan Engkau pada malam hari ini. Kalau kami dapat menyembah-Mu, kalau kami dapat memuji-Mu, adalah karena belas kasihan dan pertolongan-Mu semata di dalam hidup kami. Dan kami bermohon, berkenanlah Engkau menerima semuanya itu Tuhan, untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Terlebih pada saat ini di pertengahan ibadah kami rindu akan firman-Mu, kami haus dan lapar akan firman-Mu Tuhan, untuk kami renungkan dan untuk kami lakukan di dalam hidup kami. Perlengkapilah kami ya Tuhan, jamalah setiap hati kami yang gersang, bebaskanlah setiap hati kami yang terikat, agar oleh kuasa firman-Mu kami benar-benar menerima pemulihan, kami benar-benar dibaharui untuk menjadi alat-Mu, untuk menjadi murid-Mu, untuk menjadi Tuhan pelaku-pelaku firman-Mu. Bimbinglah kami Tuhan seluruh umat-Mu, terlebih lagi urapan-Mu, penuhkanlah atas kehidupan hamba-Mu, sehingga kami boleh mendengar firman yang hidup, yang akan menghidupkan kami pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, sungguh kami yakin dan percaya Roh Kudus yang Engkau janjikan, dialah yang akan menolong kami sampai selesai ibadah ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom, terpuji bagi nama Tuhan. Saat malam hari yang indah ini, kita sidang jemaat Tuhan yang ada di Gereja Betel Injil Sepenuh, Jalan Baladewa. Kembali lagi kita mengikuti ibadah tengah minggu yang telah kita sepakati. Kita akan sama-sama belajar daripada kebenaran firman Tuhan, yaitu yang tertulis dalam Yohanes 21 ayat 15 sampai dengan 19 dengan perikop gembalakanlah domba-dombaku. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, tema kita pada saat malam hari ini adalah mari mengasihi Tuhan lebih daripada yang lain. Ketika Yesus sudah bangkit dan dia naik ke sorga untuk menyediakan tempat bagi kita orang yang percaya, dia menampakkan diri kepada murid-muridnya di tepi danau Tiberias. Saat murid-muridnya hendak
menangkap ikan. Para murid itu berangkat, tetapi di sepanjang malam mereka tidak mendapatkan apa-apa. Tetapi ketika siang hari Yesus nampak di tepi danau itu, mereka ketakutan karena murid-murid itu tidak mengenal siapa itu Yesus. Dan Yesus berkata kepada mereka, adakah lauk pauk yang ada padamu? Tetapi jawab murid-murid itu, tidak ada. Tetapi saudara-saudaraku yang terkasih, Yesus memberi tugas kepada murid-muridnya, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan, maka kamu akan memperoleh. Apa yang terjadi, saudara-saudaraku yang terkasih? Yang terjadi adalah mujizat Tuhan yang sangat luar biasa. Ikan yang banyak mereka dapatkan, kalau di dalam Alkitab dikatakan ikan-ikan besar itu lebih dari 153 ekor. Tetapi jala mereka tidak goyah. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, ketika Yesus menanyakan itu kepada murid-muridnya, adakah lauk pauk padamu? Itu adalah satu pertanyaan yang sangat besar, saudara-saudaraku yang terkasih, yang membuat murid-muridnya kagum atas perbuatan Yesus. Ketika mereka sampai di darat, bahwa murid-murid Yesus telah melihat di darat itu sudah tersedia roti dan ikan. Itu semua adalah oleh karena kasih karunia Tuhan, mujizat yang Allah nyatakan. Allah itu adalah Allah yang menyediakan. Sehingga saudara-saudaraku yang terkasih, Tuhan Yesus berkata, marilah sarapan. Suatu undangan yang sangat luar biasa, saudara-saudaraku terkasih dalam nama Tuhan. Yesus mengajak murid-muridnya untuk mereka mengadakan sarapan. Ini adalah suatu peristiwa yang sangat luar biasa bersama dengan Tuhan. Kenapa peristiwa yang sangat luar biasa? Mereka dapat sehidangan dengan Tuhan, makan lauk yang sama. Tetapi saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, di pertengahan sarapan itu ada pembicaraan khusus yang dilakukan oleh Yesus kepada salah satu murid Tuhan Yesus, yaitu Simon Petrus. Dikatakan pada pembicaraan itu, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Sampai 3 kali pertanyaan itu dilontarkan kepada Simon Petrus. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, kita tahu saudara-saudaraku yang terkasih, di antara para murid itu mereka saling mengasihi karena mereka sama-sama belajar, sama-sama berdoa, sama-sama melayani pekerjaan Tuhan. Sekalipun di antara murid-murid itu sering terjadi perselisihan, percecokan, ataupun yang lain, tetapi mereka saling mengasihi satu sama lain. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Itu juga pertanyaan bagi kita saat malam hari ini, bagi kita umat Tuhan. Apakah kita mengasihi Tuhan lebih daripada yang lain? Saudara-saudaraku yang terkasih
dalam nama Tuhan. Mengasihi Tuhan itu adalah perintah yang wajib harus kita lakukan sebagai kita orang yang percaya kepada Tuhan. Mari kita baca dalam Injil Matius 22 ayat 37 sampai dengan 40. Demikian firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, mengasihi Tuhan adalah kewajiban kita sebagai orang yang percaya. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan segenap jiwa dan dengan segenap akal budimu. Itu adalah yang harus kita lakukan dalam seluruh kehidupan kita. Firman Tuhan katakan itu adalah hukum yang terutama dan pertama. Berarti tidak ada yang harus kita lakukan, hanya mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kita juga wajib mengasihi sesama manusia seperti mengasihi diri kita sendiri. Seperti apa yang dilakukan oleh murid-murid Yesus. Mereka saling mengasihi. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, kalau kita mengasihi Tuhan, maka Tuhan akan memberikan rancangan yang terindah dalam kehidupan kita, yaitu rancangan yang penuh damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Seperti tertulis dalam Yeremia 29 ayat 11. Demikian firman Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, mengasihi Tuhan dalam seluruh kehidupan kita adalah salah satu yang prioritas yang harus kita lakukan. Itu adalah perintah baru, perintah yang harus kita lakukan dan tidak boleh kita tunda-tunda. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, dalam Injil Matius 4 ayat 19, demikian firman Tuhan. Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, murid Tuhan Yesus yaitu Simon Petrus, kita tahu dia adalah sosok yang sangat disayang oleh Tuhan. Dia adalah murid yang disayang oleh Tuhan. Sekalipun dalam kehidupannya dia pernah menyangkal Yesus 3 kali. Namun Simon Petrus, anak Yohanes, dialah yang pertama kali mengatakan, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dan dia juga yang dijadikan oleh Yesus
dari penjala manusia menjadi, dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Dalam seluruh kehidupan kita, saudara-saudaraku yang terkasih, kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hidup kita, dengan segenap jiwa kita. Pertanyaan Yesus kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka itu? Sampai 3 kali pertanyaan itu dilontarkan oleh Yesus kepada Simon anak Yohanes. Dan itu juga yang menjadi jawaban Yesus. Sampai 3 kali juga dikatakan, gembalakanlah domba-dombaku. Dalam seluruh kehidupan kita, Yesus adalah gembala yang baik. Kita adalah domba-dombanya. Domba-domba itu memiliki karakter yang berbeda-beda. Tetapi Tuhan Yesus berkata kepada kita saat malam hari ini, gembalakanlah domba-dombaku. Bagaimanapun jenis karakter daripada domba-domba itu harus kita gembalakan dengan baik. Karena itu adalah tanggung jawab kita bersama, terutama dalam kehidupan rumah tangga lepas rumah tangga. Saudara-saudaraku yang terkasih, Yesus adalah gembala yang baik, seperti pemazmur katakan, Ia menyediakan hidangan bagi kita. Ia merupakan kubu pertahanan kita, kota benteng kita. Dia juga memberikan nyawanya kepada domba-dombanya. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, kita sebagai domba, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah kita harus mengikut Yesus sampai selama-lamanya. Apapun yang terjadi, kita jangan goyah. Mengikut Yesus adalah keputusanku. Itu yang harus kita lakukan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus, ajakan daripada Tuhan Yesus kepada Simon Petrus dikatakan, ikutlah aku. Simon Petrus sadar bahwa dalam kehidupannya dia tidak mempunyai latar belakang pendidikan dalam hal teologi. Tetapi Tuhan Yesus berkata, ikutlah aku, artinya mari bersama-sama dengan aku untuk datang menyebarkan Injil. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, apa syarat yang menjadi mengikut Tuhan? Syarat untuk menjadi pengikut Tuhan itu adalah yang pertama, menyalibkan diri. Dan yang kedua adalah memikul salib. Dalam seluruh kehidupan kita, kita harus mampu menyangkal diri. Artinya mementingkan Tuhan di atas segalanya. Tidak hidup di dalam kedagingan, tetapi hidup di dalam roh. Memikul salib artinya apapun yang terjadi, konsekuensi apapun yang kita alami, yang menjadi keputusan kita, kita adalah pengikut Tuhan yang setia. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, dalam rumah tangga kita, apalagi kita sebagai suami harus mengembalakan
domba-domba kita, yaitu istri dan anak-anak kita. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, kita baca 1 Petrus 5 ayat yang kedua. Satu Petrus 5 ayat yang kedua, demikian firman Tuhan. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, ini adalah tugas dan tanggung jawab kita semua. Harus mengembalakan kawanan domba Allah yang ada pada kita. Jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Kita semua hamba-hamba Tuhan yang ada dalam gereja Betel Injil sepenuh, tugas pelayanan apapun yang kita lakukan, semuanya adalah untuk pengabdian kepada Tuhan. Pelayanan apapun yang kita terima, sekecil apapun yang kita terima, itu adalah pengabdian diri kita kepada Tuhan. Bukan untuk mencari keuntungan, saudara-saudaraku yang terkasih, tetapi yang kita lakukan adalah melakukan kehendak Bapa di dalam surga. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, sebagai ayat terakhir bagi kita, kita baca dalam 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai dengan 8. Satu Yohanes 4 ayat 7 sampai 8. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi, ia lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Karena kasih itu adalah berasal daripada Allah. Dan dikatakan, dan setiap orang yang mengasihi, ia lahir dari Allah dan mengenal Allah. Bagaimana kita mengenal Allah? Kita harus mengasihi Allah terlebih dahulu. Karena dikatakan barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Iman, pengharapan, dan kasih yang lebih besar adalah kasih. Kasih Yesus tidak bisa kita bandingkan dengan kasih yang ada di dunia ini. Kasih Yesus itu adalah kasih yang sangat manis dan indah, sungguh sangat manis. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, mari kita selidiki hati dan pikiran kita. Apakah kita benar-benar mengasihi Tuhan? Itulah yang harus kita lakukan dalam seluruh kehidupan kita sebagai kita orang yang percaya kepada Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Tuhan memberkati kita. Kita angkat pujian, selidiki aku, lihat hatiku. Selidiki aku, lihat hati
menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Katakan telah kulihat, kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Sekali lagi selidiki aku, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha tahu, Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati setia. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, firman Tuhan telah berkata bagi kita pada saat malam hari ini, agar kita mengasihi Tuhan lebih daripada yang lain. Mari kita selidiki hati kita, apakah kita benar-benar mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Lihat kebaikan Tuhan, lihat kasih Tuhan yang diberikan kepada kita. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus mengasihi Tuhan dengan cara merenungkan Taurat Tuhan itu siang dan malam. Itu yang harus kita lakukan, saudara-saudaraku. Saat ini adalah saat masa yang sukar. Mari dengan kerendahan hati kita datang kepada Tuhan. Kita mengasihi Tuhan agar kita mengenal Tuhan. Mengasihi Tuhan itu adalah kasih, karena kasih itu adalah Allah. Firman itu adalah Allah sendiri yang telah berbicara bagi kita. Mari kita angkat pujian ini sekali lagi, dan di akhirnya kita masuk dalam doa. Selidiki aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang
sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Haleluya. Bapa di surga, saat malam hari ini kami datang mengucap syukur kepadamu atas segala kebaikan yang Allah berikan bagi kami, di mana Tuhan memelihara segenap kehidupan kami saat kami melakukan ibadah tengah minggu kami rasakan kuasa-Mu melingkupi seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat pengajaran yang telah Kau berikan bagi kami saat malam hari ini. Apa yang disampaikan oleh Yesus kepada muridnya Simon Petrus. Apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Ini juga menjadi pertanyaan bagi kami sidang jemaat Tuhan, agar kami lebih mengasihi Tuhan lebih daripada yang lain. Itulah yang Engkau inginkan bagi segenap kehidupan kami. Dan Tuhan Yesus juga berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Itu juga yang harus kami lakukan, ya Tuhan, dalam seluruh kehidupan kami, sidang jemaat-Mu, agar kami mengembalakan domba-domba kami terlebih-lebih dahulu dalam setiap rumah tangga kami lepas rumah tangga. Terima kasih Tuhan, firman Tuhan yang disampaikan perlu penuh dengan kelemahan dan kekurangan, tetapi kami datang kepadamu, Tuhanlah yang menyempurnakan, agar firman Tuhan yang kami dengarkan saat ini menjadi kekuatan dalam seluruh kehidupan kami, mengajar kami, mendidik kami. Inilah kami Tuhan, sidang jemaat-Mu yang ada di Gereja Betel Injil Sepenuh Jalan Baladewa. Tuhan yang memberkati setiap rumah tangga lepas rumah tangga, pribadi lepas pribadi. Engkau tahu Tuhan apa yang menjadi keperluan hidup kami. Kami hanya datang kepada Tuhan karena Engkau adalah Yehova Jireh, Allah yang menyediakan, Yehova Rapha, Allah yang menyembuhkan. Terjadilah itu bagi segenap kehidupan sidang jemaat-Mu. Yang lemah Engkau kuatkan, yang susah Engkau hiburkan, yang bimbang hatinya untuk mengikut Yesus, Engkau yang mempertetapkannya. Yang sakit, ulurkanlah tangan-Mu yang penuh kuasa untuk menyembuhkan segenap sakit penyakitnya. Terjadilah untuk saudara kami Mikael yang sampai saat ini masih menderita sakit. Ulurkanlah tangan-Mu yang penuh kuasa untuk menjamah segenap kehidupan adik kami Mikael. Oleh bilur-bilur Yesus, anak kami ini akan disembuhkan. Apapun rencana daripada keluarga, daripada Bapak Silaban, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, agar Tuhan yang memberkati seluruh kehidupan mereka. Bagaimana tindakan-tindakan medis yang akan dilakukan di hari-hari mendatang, biarlah mereka dengan penuh hikmat datang kepada Tuhan. Begitu juga Tuhan Yesus Kristus, keluarga daripada Bapak Sembiring, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Di hari Minggu yang lalu telah Engkau mengambil salah satu jemaat-Mu, yaitu Bapak Sembiring ke pangkuan Bapa di surga. Kami percaya Tuhan
memberikan tempat yang terbaik baginya. Begitu juga anak-anak yang ditinggal, kiranya oleh kuat kuasa Roh Kudus memberikan penghiburan yang abadi kepada keluarga yang ditinggal. Bapa, saat malam hari ini juga Tuhan, kami berdoa buat ibadah-ibadah yang akan kami lakukan di minggu-minggu ini. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, ibadah kaum pria telah kami lakukan, semua dapat berjalan dengan baik. Begitu juga ibadah tengah minggu saat malam hari ini dapat kami lakukan dengan kasih yang daripada Tuhan. Hari Sabtu dalam ibadah kaum wanita, sore hari ibadah remaja pemuda, dan begitu juga hari Minggu dalam ibadah tatap muka yang kami lakukan di gereja kami. Tuhanlah yang memberkati seluruh kehidupan daripada hamba-hambamu yang telah Tuhan pertetapkan untuk melayani pekerjaan kudus-Mu. Kami percaya perlengkapan senjata terang yang daripada Tuhan akan diterima seluruh hamba-hambamu. Terlebih-lebih di saat kami masuk dalam baptisan kudus, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Ada jiwa yang datang kepada Tuhan. Mereka meninggalkan kedagingannya. Mereka rindu mati dan bangkit bersama Yesus melalui baptisan air yang kami lakukan hari Minggu yang akan datang. Kiranya oleh kuat kuasa yang daripada Yesus meneguhkan setiap jemaat-Mu yang sudah mengambil keputusan untuk mati dan bangkit bersama dengan Yesus. Biarlah baptisan itu berjalan dengan baik, dengan hikmat yang daripada Tuhan. Begitu juga perjamuan kudus, kiranya Tuhan memberkati perjamuan kudus kami. Roti dan anggur bukanlah roti dan anggur biasa, tetapi Engkau telah meteraikan menjadi tubuh dan darah Kristus. Kami mengingat akan sengsara-Mu di bukit Golgota. Layakkan kami, ya Tuhan, untuk makan dan minum daripada tubuh dan darah Kristus. Begitu juga dengan kami meletakkan korban persepuluhan kami. Ajar kami, ya Tuhan, sidang jemaat-Mu untuk kami melakukan dengan jujur, karena itu adalah milik Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Begitu juga siang hari pelayanan anak kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, agar Tuhan yang memberkati ibadah-ibadah yang kami lakukan di sepanjang minggu ini. Terlebih juga dalam ibadah pagi yang kami lakukan di setiap rumah tangga, lepas rumah tangga, Tuhanlah hadir di sana. Dan dalam setiap doa malam kami juga, Tuhanlah yang melindungi, menggenapi seluruh apa yang kami doakan. Bapa, saat malam hari ini kami juga berdoa buat kehidupan daripada hamba-hamba-Mu yang ada di gereja Betel Injil sepenuh, mulai dari Ibu Gembala, Pendeta Susi. Engkau lihat kelemahan yang ada dalam tubuh mereka secara jasmani. Tuhanlah yang memberikan kekuatan baru dalam seluruh kehidupan daripada kedua hamba-Mu ini. Engkau lihat kerinduan hatinya Tuhan, agar sidang jemaat-Mu yang ada di gereja Betel Injil sepenuh Jalan Baladewa dapat berakar, bertumbuh, menghasilkan buah yang baik. Begitu juga Tuhan Yesus Kristus, rencana kedatangan keluarga Pendeta Siro dari Kupang, agar Tuhanlah yang memberkati seluruh
perjalanan mereka baik di darat maupun di udara. Tangan Tuhan yang memimpin seluruh kehidupan daripada keluarga hamba-Mu ini. Sehingga oleh karena kasih yang daripada Tuhan, kami dapat bertemu muka dengan muka. Semua karena anugerah dan kemurahan yang Allah berikan kepada kami. Berkati seluruh para perkakas Tuhan, yaitu pembela-pembela sidang, apapun yang menjadi tugas dan tanggung jawab mereka, kiranya oleh kuat kuasa yang daripada Yesus memberkati seluruh kehidupan daripada hamba-hamba-Mu. Rumah gereja kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, agar Tuhan membentenginya dengan para malaikat surgawi. Para tetangga kami, kiri kanan belakang depan rumah gereja kami, dan tempat tinggal kami masing-masing, agar Tuhan memberkati. Di saat kami memuji, memanggil nama Yesus, mereka mendengarkan hanya nama Yesus adalah jalan keselamatan. Hanya nama Yesus adalah pengharapan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Sidang jemaat-Mu dari yang terkecil sampai tertua, sampai menular. Tuhanlah yang menjadi penolong bagi seluruh kehidupan mereka. Terlebih-lebih bagi pemuda kami yang mencari pekerjaan. Tuhan berikan lowongan pekerjaan kepada mereka yang tidak mengganggu setiap jam ibadah, setiap pelayanan yang mereka lakukan. Tetapi ajar dahulu seluruh pemuda-pemuda kami yang membutuhkan pekerjaan, mereka meninggalkan hawa nafsu, meninggalkan kedagingan mereka. Layakkan mereka untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan. Begitu juga para anak-anak yang mungkin sekolah dalam tingkat TK, SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Tuhanlah yang mempercukupkan segala apa yang mereka butuhkan. Jadikan anak-anak yang ada di sidang jemaat-Mu menjadi anak yang pintar, anak yang takut akan Tuhan. Bapa, saat malam hari ini kami serahkan bangsa dan negara kami ini ke dalam tangan Tuhan. Engkau lihat Bapa, dalam situasi masa yang sukar saat ini, masalah pandemi yang belum putus, begitu juga ekonomi yang masih morat-marit, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, agar Tuhan berkarya, nyatakan kemuliaan-Mu di bangsa Indonesia ini, agar pandemi COVID-19 dapat berakhir dengan baik, karena Tuhan yang menyelesaikannya. Masalah politik kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau lihat juga Bapak, situasi politik yang memanas saat ini, apalagi menjelang akan terjadinya pemilihan presiden tahun 2024. Tapi kami sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, jadilah turut dengan kehendak daripada Tuhan. Berkati presiden kami, wakil presiden kami, beserta jajaran kabinetnya, dan seluruh kepala daerah dari gubernur sampai ke desa. Tuhanlah yang memberkati, Tuhan yang melindungi, agar takut akan Tuhan ada dalam seluruh kehidupan mereka, sehingga di saat memerintah bangsa ini ada kemuliaan Tuhan bagi mereka, tidak memandang suku, agama, dan ras, tapi kasih Tuhan melingkupi seluruh kehidupan mereka. Hamba-hamba Tuhan yang melayani pekerjaan kudus-Mu, pekabaran Injil di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, Tuhanlah mengembalakan seluruh hamba-hamba-Mu, agar di saat mereka memberitakan Injil itu, banyak jiwa yang dimenangkan. Terima kasih Tuhan, inilah segenap doa permohonan kami. Kiranya Tuhan sempurnakan, karena kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Putra Allah yang hidup. Dan di dalam nama Tuhan kami sama-sama datang menyapamu dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua.